Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Investigation of Electromagnetic Performances of a Transmit Array Antenna for V-band Applications. Penelitian ini merupakan penelitian internal Universitas Mercubuana dengan skema penelitian kerjasama luar negeri. Adapun tim pengusul yaitu dari Universitas Mercubuana, saya sendiri Dr. Umay Saro sebagai ketua tim peneliti. Kemudian ada Prof. Dr. Ing Mudrik Alaidrus sebagai anggota, dan juga partner penelitian kami dari University Malaysia Perlis, ada Prof. Hasliza Rahim. Baik, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai research background, objectives, dan juga novelty. Yang pertama, research background. Pengembangan teknologi telekomunikasi berkembang sangat cepat. Research terutama pada antena dan propagasi area itu sangat tertarik pada bidang metasurface saat ini. Dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi kerja 300 MHz sampai 300 GHz, di mana hal ini itu akan dikembangkan suatu teknologi yang bekerja pada frekuensi V-band atau sekitar 40 sampai 75 GHz. Penggunaan frekuensi ini itu merupakan suatu pengembangan di area WiGig standard, di mana V-band termasuk salah satu spektrum yang bekerja di dalam WiGig tersebut. Dalam pengembangan antena yang kita harapkan adalah antena yang mempunyai gain yang tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya suatu desain antena yang reliable salah satunya adalah transmit array microstrip antena. Hal ini merupakan sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan karena antena tersebut merupakan suatu antena transmitter yang bisa memancarkan beberapa beams secara bersamaan tanpa membutuhkan biaya yang tinggi, namun mendapatkan hasil gain yang tinggi dan juga bandwidth yang lebar. Sehingga objectives atau tujuan dari penelitian ini adalah kita akan mendesain suatu transmit array antena yang bekerja pada frekuensi 40 GHz, di mana antena akan kita desain dengan menggunakan desain cross patch and stub unit cells pada setiap elemennya Dalam hal ini kita mendapatkan 61 elemen dengan menghitung ukuran yang proper untuk setiap unit cell. Dan juga tentunya hal itu akan dilakukan pemetaan setiap unit sel tersebut ke dalam suatu array form atau suatu susunan array. Novelty-nya atau kebaruan dalam penelitian ini yaitu transmit array antena bisa digunakan pada suatu transmit maupun receive modes melalui structure pada dua arah gitu. Adapun beberapa literatur review yang sudah kami pelajari, jadi desain dari transmit array antena untuk meningkatkan efisiensi aperture dan memproduksi gain yang tinggi itu bervariasi. Ada yang 1 layer, 2 layer maupun multi layer antena. Suatu transmit array antena yang telah dikembangkan itu dibuat susunan tertentu pada suatu bentuk array form gitu ya. Nah, beberapa penelitian itu sudah menghasilkan gain itu sebesar 26,8 dBi dengan aperture efficiency of 41% dengan rentang
frekuensi 21,5 sampai 33 GHz. Ada juga yang mendapatkan bandwidth improvement sebesar 29,5% dan 43,7% pada rentang frekuensi 28 sampai 37,5 GHz. Dan juga ada juga yang menghasilkan gain sebesar 25,9 dBi. Begitu ya. Jadi hasil desain transmit array antena ini itu mempunyai pergeseran fase sebesar 180 derajat sehingga dia bisa memproduksi bandwidth yang lebar ya, dengan minimum atau insertion loss yang rendah. Jadi untuk mendesain suatu transmit array antena, metode awal yang kami buat adalah yang pertama kita mendesain unit cell design ya. Mendesain unit cell, dalam hal ini kita menggunakan ini ya, bentuk cross patch ya. Kemudian kita coba untuk ditambahkan stub di tengahnya gitu, dan kita optimalisasi. Berikut di tabel ini kita lihat ukuran dari masing-masing variabel yang ada. Kemudian kita simulasikan menggunakan HFSS untuk mendapatkan nilai magnitudo dari sinyal transmisi untuk setiap unit cell elemen, seperti itu. Ya, magnitudo yang kita dapatkan itu harus mendekati 0 gitu ya. Sehingga kita dapati bahwa itu sudah bergerak phase shift-nya itu di atas 180 derajat. Kemudian kita mapping setiap unit cell elemen ya. Ini kita menggunakan bantuan MATLAB untuk setiap beberapa hasil magnitudo yang sudah kita dapatkan. Magnitudo dari faktor transmisinya. Kita dapati, kita coba melihat berapa banyak elemen yang bisa kita petakan. Selanjutnya kita coba memetakan hasil tersebut ke dalam suatu struktur array ya. Nah, ini itu kita akan memetakan di mana setiap unit cell elemen itu dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi. Artinya apa? Artinya adalah yang nilai terendah itu berarti jarak dengan titik pusat itu paling minimum, seperti itu. Kemudian kita simulasikan lagi menggunakan FSS dengan menambahkan suatu antena horn ya. Kita akan dapati berapa sih besar gain yang dihasilkan oleh antena yang sudah kita rancang dengan jarak antara antena horn dan juga antena transmit array sebesar 37,5 cm. Kemudian kita dapatkan nilai gainnya yaitu kurang lebih sebesar 20-an dB gitu ya. Nah, sehingga kita bisa cetak antena tersebut gitu. Ini hasil cetakan antena. Kita cetak pada suatu substrat 4003C ya. Kemudian kita juga melakukan pengukuran pada di laboratorium ya. Nah, hal ini kita dapatkan nilai dari hasil pengukuran maupun simulasi untuk pola radiasi antena yang sudah kita desain gitu. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan dari penelitian ini, kita setelah mendesain dan menganalisa suatu antena transmit array dengan desain unit elemen adalah cross patch dan stubs pada frekuensi V-band ya, atau 40 GHz, di mana terdapat total 61 elements yang dicetak menggunakan Rogers RO4003C ya, dengan total dimensi adalah sekitar 5,4 cm kali 5,4 cm. Transmit array antena yang dihasilkan mendapatkan nilai
magnitude faktor transmisi sebesar minus 0,947 dB dan gain sebesar 25,11 dB pada frekuensi 40 GHz. Kemudian ini merupakan research output ya. Paper ini telah diterima pada conference ISOCET ya di Malaysia dengan judul A Transmit Array Antenna with Crosspatch and Stubs Unit Cell for V-band Applications. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.